Bersama kami di program Serambi Islami. Masih dalam pembahasan kita, tema kita yaitu profesionalisme dalam pekerjaan. Ya, mudah-mudahan boleh dilanjutkan pembahasannya, mungkin tadi ada penjelasan yang mungkin bisa ditambahkan. Silakan. Baik, dalam menangani profesionalisme ini kita bisa berhasil atau tidaknya itu pasti jawabannya iya ya. Udah tidak bisa dipungkiri itu benar gitu. Dan di zaman Rasulullah udah banyak dicontohkan juga ya bahwa Nabi Daud itu profesinya apa? Profesinya betul? Hah? Pandai besi. Ya, Nabi Idris tukang jahit, ya kan? Nah, itu mereka pekerja keras, profesional. Tapi di zaman Rasulullah itu ada sahabat Rasulullah yang datang-datangnya apa? Datang ke rumah bertemu apa? Minta bantuan. Kalau nggak datang, berarti nggak ada yang minta bantu. Tapi kalau datang sahabat ini pasti pengennya minta apa? Minta bantuan. Jadi dari hadis Anas bin Malik, ketika Rasulullah menghadapi sahabatnya yang satu ini, kalau datang ke rumah pasti minta sesuatu. Akhirnya Rasulullah berkata, kamu punya apa di rumah? Barang apa yang kamu punya? Dia bilang, saya cuma punya ada mangkuk. Baik, coba bawa mangkuknya ke sini. Mangkuk itu dibawa, dan akhirnya Rasulullah melelang mangkuk itu kepada sahabat yang lain. Ayo, siapa yang mau membeli? Akhirnya dijual dengan harga 2 dirham. 1 dirham diberikan kepada sahabat yang selalu meminta-minta ini. 1 dirham lagi, Rasulullah memberi sebuah kapak. Nah, Rasulullah berkata, kapak ini kamu gunakan secara profesional untuk bekerja. Untuk apa? Nebang kayu kan, nebang pohon. 15 hari kamu gak perlu ketemu saya. Tapi 15 hari kemudian kamu harus ngelapor ke sini. Sahabat, dalam 15 hari apa yang dilakukan? Pergi ke hutan dan dia menebang kayu, dia jual. Ke 15 harinya dia datang, Rasulullah bawa uang 20 dirham. Masya Allah. Masya Allah kan. Nah, Rasulullah berkata, kamu lebih baik seperti ini dibanding kamu hanya tangannya di bawah meminta belas kasihan. Karena di akhirat wajahmu akan seperti noda hitam. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa wajah itu seperti tengkorak tanpa daging. Nauzubillah. Jadi Rasulullah saja sudah mengajarkan kita untuk profesional gitu. Jadi dalam hal ini, ayo kita sama-sama mulai profesional. Nah, ibu-ibu yang di rumah, waduh bunda, saya nggak kerja, saya ngurus anak, saya di dapur, nggak apa-apa. Ibu-ibu profesional dalam memasak, betul juga kan? Ngurus anak, karena anak kita, saya kemarin baca media sosial, ibunya nggak sekolah, tapi anaknya dokter, insinyur, itu dari siapa? Dari seorang ibu. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu rajin ke taklim, ke majelis ilmu, itu juga dalam mengasah profesional. Apalagi Bu, tentunya bergaul sama ibu-ibu yang salehah. Masya Allah, mudah-mudahan ini taklim Azhara ya? Nah, ini kumpulan ibu-ibu salehah? Salehah enggak nih? Enggak juga ya. Ya, demikian ya. Ustaz. Ya. Masya Allah. Ustaz, mungkin boleh ditambahkan Ustaz terkait profesionalisme dalam pekerjaan ini dari aspek pembahasan yang lain, atau mungkin dalam tadi disinggung juga kan bagaimana mendidik anak atau menjalankan aktivitas kita sebagai mungkin kalau laki-laki sebagai suami, istri dan sebagainya. Ya, berbicara tentang profesionalisme dan tadi kita sudah singgung ya, apa yang bisa memotivasi kita bisa bekerja secara profesional, mendidik anak, ya harus banyak baca buku itu paling supaya profesional dalam mendidik anak. Jadi perlu keahlian dan satu lagi perlu integritas. Ini nanti ada satu ayat yang sangat terdepan dengan itu. Tapi saya kira ibu-ibu sudah tidak sabar lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin kita skip dulu, Ustaz Mahfud, kita dengarkan pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Dan insya Allah kita akan tayangkan video yang sudah dikirimkan kepada kami dan kita saksikan tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska dari Pondok Gede. Pak Ustadz, izin bertanya, pada saat jam kerja dan pekerjaan saya sudah selesai dan punya waktu luang, biasanya saya gunakan waktu itu untuk keluar dengan alasan pribadi, waktu itu kayak jajan.
Apa tanggapan Pak Ustadz terkait hal tersebut? Apakah itu termasuk korupsi waktu dalam profesionalisme dalam bekerja? Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mau dijawab Ustaz. Ya, baik. Ciri profesor itu adalah disiplin waktu. Jadi menghargai waktu. Kemudian memberikan hak sepenuhnya. Itu yang kita maknai dari kata al-adl, dari kata ihsan, memberikan yang terbaik. Maka kalau kita sebagai seorang karyawan, sebagai pegawai yang sudah punya ketentuan jam kerja, misalnya 7.30 sampai 4 sore, istirahat 12 sampai 13.00 misalnya, seorang yang profesional dia harus bekerja sesuai dengan ketentuan itu. Kalau masih jam kerjanya ya jangan keluyuran. Kan gitu. Oh, kerjaan sudah selesai semua. Oh ya, itu Anda bagus, adil, sudah menunaikan sesuai dengan tugasnya. Tapi dalam Islam Anda tuntut untuk ihsan, untuk memberikan yang lebih baik lagi. Di luar waktu yang Anda menjalankan tugas yang menjadi kewajiban, itu bisa dilakukan yang bisa memberikan nilai tambah bagi pekerjaan tadi. Itu yang harus diupayakan. Jadi jangan manfaat mentang-mentang pekerjaan sudah selesai, aku luyuran saja lah, nanti balik lagi jam 4. Anda bisa melakukan banyak hal yang bisa memberikan nilai tambah bagi diri maupun bagi perusahaan. Jadi di sini harus diingat disiplin waktu, menghargai waktu, lalu kemudian memberikan yang terbaik, melebihi dari yang seharusnya Anda berikan. Itu ciri profesional. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, biar adil ya. Mungkin di sini juga jamaah yang ada di studio ada yang mau bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wardita dari Majelis Taklim Az-Zahra Gerah Bunga Bintaro. Izin bertanya Ustadz, apakah ada kira-kira tantangan seorang Muslim yang dihadapi dalam menjalani profesional dalam lingkungan kerja, sementara di sananya kurang Islami? Gitu. Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bunda Mugi mohon izin Bunda untuk